Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia berencana menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran di Teheran. Ya, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Indonesia akan diwakili Menteri Luar Negeri bersama Ketua MPR RI sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin Iran. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya? Hari apa? Kamis rencananya. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara dari pemakaman Supreme Leader Iran. Ya, suasana duka menyelimuti jalanan Tehran saat prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ya, jutaan pelayat memadati jalanan dan menaburkan bunga ke arah peti jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sebagai penghormatan terakhir. Peti jenazah Khamenei yang diarak menggunakan kendaraan khusus perlahan melintas lautan pelayat yang melepaskan kepergian Khamenei. Ya, banyak pelayat berupaya mendekat, menciptakan pemandangan penuh haru. Upacara prosesi pemakaman berlanjut ke kota suci Qom pada tanggal 7 Juli. Sementara acara persiapan dijadwalkan berakhir di Mashhad, tempat Khamenei diperkirakan akan dimakamkan di makam Imam Reza pada tanggal 9 Juli. Ya, sementara itu pejuang Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahannya di Gaza, Palestina. Setelah memerintah selama lebih dari 2 dekade, pejuang Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahan sipilnya di Gaza. Pemerintahan akan diserahkan kepada komite yang merupakan bagian dari Dewan Perdamaian. Langkah ini juga sebagai upaya mendesak penjajah Israel melaksanakan kesepakatan gencatan senjata. Ismail Al-Tawabta, Direktur Kantor Media Pemerintah di Gaza, menyatakan persiapan penyerahan kekuasaan telah disetujui vakasi dan juga perwakilan Palestina, kelompok masyarakat sipil dan juga pengamat PBB. Pemirsa, Wali Kota Solo Respati Ardi dilaporkan ke Kejaksaan usai memasang baliho ucapan ulang tahun Jokowi. Terkait laporan tersebut, Wali Kota Solo tegaskan akan taati proses hukum. Inilah baliho Jokowi yang terpajang di sejumlah titik di Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam baliho terpampang wajah Jokowi dengan sebaik kalimat ucapan ulang tahun untuk dirinya. Baliho ini kemudian timbulkan kegaduhan. Pasalnya baliho bergambar mantan wali kota Solo ini dipajang atas nama pemerintah kota Solo. Wali kota Solo Respati Ardi lalu dilaporkan LBH Mega Bintang. Pelapor Budi Kuswanto menyebut Respati diduga menyalahgunakan wewenang dengan memajang baliho selamat ulang tahun untuk Jokowi. Ya, yang jelas kan sudah terpasang atas nama pemerintahan kota, ya kan? Kemudian ternyata setelah muncul kehebohan di masyarakat, di situ kemudian ada tanggapan dari Dinas Kominfo atas biaya pribadi. Pertanyaannya, berapa biaya pribadi yang dikeluarkan? Dalam konteks pemerintahan harus ada transparansi, gitu kan? Apalagi kemudian pemasangannya atas nama pemerintahan kota Surakarta. Nah, ini kan sebuah hal yang bertentangan. Kalau menggunakan pribadi, kenapa tulisannya atas nama pemerintah kota Surakarta? Respati Ardi tanggapi santai laporan yang ditujukan kepadanya. Ia mengaku salah dan berdalih menghormati proses hukum yang ada.
mana? Oh iya tuh. Siap salah, udah saya berikan siap salah. Awas udah. Ya. Oh siap, gak lurus, siap salah. Anggaran. Kini baliho berpolemik itu sudah diturunkan sementara proses hukum mulai berlangsung. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat ini diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Ya, korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang telah melapor ke polisi pada tahun 2024. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke polisi. Polisi kini mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek. Sebelumnya Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 30 saksi telah diperiksa dan hukuman puluhan tahun penjara dari pasal berlapis siap menjerat Taufik Hidayat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu tim dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih melakukan pembersihan infeksi dari luka yang diderita oleh korban penyekapan dan penyiksaan. Pemirsa, korban penyekapan dan penyiksaan masih menjalani perawatan intensif tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan dari dokter, kondisi YTR saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Perempuan berusia 29 tahun ini telah bisa beraktivitas seperti duduk dan berkomunikasi. Saat ini tim dokter RSHS masih melakukan pembersihan infeksi dari luka korban sambil menunggu operasi. Tim dokter tengah melakukan pemulihan psikis korban. Rencananya korban akan menjalani tindakan operasi setelah kondisi korban bersih dari infeksi dengan melibatkan 40 dokter dari RSHS dan Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah pasien saat ini memang sudah bisa duduk, sudah bisa dapat beraktivitas, dan juga kita kemarin sudah melaksanakan debri demam atau pemeriksaan luka sambil dengan menunggu operasi. Saat ini memang sedang pemulihan dan sedang menunggu operasi seperti itu. Saat ini kan memang masih ada infeksinya, tadi makanya kenapa steril, begitu setelah infeksinya tertangani kita langsung dilaksanakan seperti itu. Pemirsa, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur memeriksa ayah almarhumah Dr. Ica. Nantinya hasil pemeriksaan akan dibawa ke rapat paripurna untuk menentukan sanksi terhadap 3 oknum anggota dewan yang dilaporkan. Gabriel Pakaenoni, ayah almarhumah Dr. Ica memberikan keterangan ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas laporan keluarga terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh 3 anggota DPRD yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica saat menangani pasien korban gigitan ular di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona. Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara menyatakan pihaknya telah memeriksa ketiga anggota DPRD yang dilaporkan. Walaupun di penegakan kode etik, tetapi saya minta supaya itu harus diberikan sanksi yang tegas. Ya, Bapak Ibu sudah tahu sanksi, kalau dalam itu ada sanksi yang lisan dan tertulis, terus sanksi yang ringan, sedang, dan berat. Ini Bapak Ibu sudah tahu bahwa sanksi yang diberikan itu harus tegas. Berdasarkan kami panggil saksi-saksi dari pihak nakes, dokter, perawat dengan security.
Setelah itu baru kita bisa tahu. Nanti kita masih verifikasi baru kita tahu punya hasilnya, baru kita rekomendasikan ke paripurna. Berarti rentan waktunya berapa hari lagi? Lihat saja dulu prosesnya. Prosesnya. Iya. Tapi kita akan upayakan secepatnya.